Halo para nyenders, gimana kabarnya? Baik, sehat. Lagi apa? Lagi nyender? Your kota is alright? Gimana kabar bapak ibu aman? Kakak adik utuh? Kakak nenek sehat? Saya akan merangkum sebuah film bergenre komedi asal Amerika Serikat dengan judul The Dictator yang rilis pada tahun 2012 yang dibintangi oleh sepupu saya, yaitu Sacha Baron Cohen. Film ini bercerita tentang seorang diktator atau penguasa di sebuah negara yang membuat dunia kontroversi karena sebuah nuklir pemusnah massal yang dibuat di sana. Oke, tanpa berlama-lama menunda, kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Siapkan senderan dan matikan kompor dan balik untuk berselonjor. Inilah The Dictator atau si tukang ngatur. Sebelum itu kita putar dulu intronya. Ayo putar, buruan. Ayo buru putar. Scene dimulai dengan menceritakan ayahnya Aladin yang bernama Aladin juga. Mereka adalah diktator di negara Wadia. Dia, si Aladin, dia berkuasa dari umur 7 tahun. Makanya dia nggak punya belas kasih sampai ditakutin sama orang-orang. Dan dia mengembangkan senjata nuklir dengan niatan untuk perdamaian dunia agar semua negara tunduk dan takluk pada Wadia. Nuclear weapons. Sorry, I can't hear you. Are you developing nuclear? Aladin selalu bertindak sesuka hatinya dia. Ya, you know lah, ketika seorang menjadi diktator, apapun suka-suka dia. At which he won 14 gold medals. Laki-laki ini namanya Nadal. Dia kepala proyek pembuatan nuklir, tapi dia dieksekusi karena beda pendapat sama si Aladin. The shape of the missile top has nothing to do with aerodynamics. It is about the payload. Laki-laki ini pamannya Aladin, namanya Tamir. Dia pengen banget biar Wadia ngejual hasil buminya, yaitu minyak yang berlimpah banget. Instead of you, the rightful heir. Dunia mencekal tentang proyek nuklir pemusnah massal yang dikembangkan di Wadia. Akhirnya Aladin dipaksa ngejelasin di depan PBB. Terus akhirnya Aladin mutusin buat berangkat ke Amerika Serikat untuk ngomong di depan media. Of those will be untranslatable, literally baby noises. Tapi Aladin justru diculik sama orang suruhannya si Tamir. Di situ Aladin mau dibunuh. Tapi tunggu dulu. Kalau pemeran utamanya mati, abis dong ceritanya. Alhasil, Aladin bisa ngebebasin diri waktu mau dibunuh. Kayak yang kita tahu, orang penting yang diburu di dunia itu selalu ada tumbal buat keselamatan dirinya. Dan di sini Aladin punya satu tiruan yang dimanfaatkan oleh Tamir untuk menggantikan Aladin. Aladin yang asli nggak terima ketika ngeliat itu. Dan terjadilah insiden kerusuhan di luar gedung yang menyebabkan Aladin diselamatin sama seorang cewek yang bernama Zoe. Dan tanpa mereka tahu, disinilah awal intrik cinta akan bersemai dan bahtera cinta akan abadi. Alah, kentut. Lanjut, Aladin yang tanpa jenggot tidak mengakui identitas aslinya dan dia menyamar dengan nama Alison Burgess. Zoe adalah aktivis HAM yang menjunjung tinggi demokrasi, yang memiliki sebuah toko, dan orang-orang yang bekerja di sana adalah orang-orang imigran dari berbagai negara yang berbeda. I tell you what, get back to work, Captain Hook. Aladin yang saat ini adalah orang yang terbuang dan gak ada yang tahu dia. Tanpa jenggot khas bandutnya dengan kelakuan yang suka-suka, nggak mau kerja di tempat Zoe. Terus dia pergi begitu aja dari tokonya Zoe. Wolverina? Justin Bieber's chubby double? Balik ke hotel ketika Tamir sedang merasa tenang karena ketika membaca koran ada berita yang menunjukkan bahwa lokasi tempat eksekusinya Aladin telah terjadi kebakaran. Padahal mah Aladinnya udah kemana tahu. Sampai malam dia luntang-lantung gak jelas di jalan aja sampai di depan kaca toko elektronik.
dia ngaca, lagi ngeratapin nasib. Dan gak sengaja dia ngeliat kok ada Nadal di situ. Terus si Udin ngikutin Nadal ketika Nadal keluar dari toko. Dan Nadal masuk ke sebuah warteg, dan di sanalah ada Little Wadia. Di warteg itu Aladin lihat orang-orang yang pernah dia eksekusi. Dia heran, sampai akhirnya ada pelayan yang sadar kalau itu si Udin yang tanpa jenggot. Dan akhirnya Aladin diinterogasi di warteg itu. Karena Udin gak jago bohong, Udin hampir aja dibunuh. Tapi diselamatin sama si Nadal dengan mengakui kalau itu sepupunya yang dungu. Alasan utama Nadal nyelamatin Udin karena Nadal pengen nyelesain nuklir buatannya yang terhenti ketika Nadal dieksekusi. Dan alhasil Nadal pun cerita kalau Algojo dia itu pemberontak. Dia nggak pernah ngeeksekusi siapapun yang disuruh untuk dieksekusi. You had executed is still alive. Aladin pun cerita tentang apa yang terjadi dan minta bantuan sama si Nadal biar Udin bisa ambil kekuasaannya lagi. Setelah mereka nego, Nadal minta biar dia bisa nyelesain riset tentang perakitan nuklir yang tertunda ketika si Nadal dieksekusi. Lalu disetujuin sama si Aladin. Okay, deal. Lalu scene pun berpindah ketika Nadal dan Aladin ada di depan hotel dan membicarakan perihal penyusupan ke dalam hotel. Tiba-tiba Udin nunduk. Terus Nadal nanya, ngapain lu Din? Ini nyari recehan? Enggak gitu. Gini, si Udin nunjuk si Zoe dan menceritakan perihal yang terjadi sebelum si Udin bertemu dengan si Nadal. Terus Nadal pun bilang, Din, lu kerja sama si Zoe, jadi bisa masuk ke hotel itu. Karena Aladin gak punya pilihan lain, yaudah Udin datang ke tokonya Zoe untuk bilang kalau dia mau kerja sama si Zoe. Lantas Aladin pun kerja deh di tempatnya si Zoe. Kimberly? Dan inilah Aladin the Diktator, si tukang ngatur. Lanjut, lalu scene pun berpindah ketika Nadal ngajak Aladin naik helikopter untuk melihat keadaan sekitar hotel dan membuat rencana alternatif untuk masuk ke kamar Aladin lewat jendela. Misalnya, rencana yang pertama nggak berjalan dengan lancar. Tapi ketika di helikopter, mereka ngobrol dengan bahasa timur dan ngebahas tentang tragedi 911, yaitu penyerangan di Washington DC yang disebabkan oleh teroris. Yang dikira sama orang-orang di dalam helikopter itu, mereka juga adalah teroris. Sampai akhirnya mereka ditangkap oleh kepolisian, lalu masuk di dalam berita dan celakanya Tamir ngeliat berita itu. Terus merintahin si Etra buat ngabisin si Aladin. Etra itu yang senjatanya itunya tuh, itu ya, nah itu. Gede banget. Parah, lu kalau lihat juga serem dah. Lanjut, kejadian semalam yang membuat kerusakan toko yang sangat parah. Dan pagi-paginya ketika ada investor datang, dia membatalkan kontrak dengan tokonya Zoe. Sorry, you're doing what? Doing the jerk-off, jerking... Aladin bilang, kita harus dapetin kontrak itu lagi. Lihat Zoe yang udah kecewa dan mengatakan tidak bisa. Aladin pun bilang, kita lihat aja nanti, tapi mulai sekarang lakukan dengan caraku. Regime change. Yo, you are stocking the shelves. Aladin yang basicnya adalah diktator yang memimpin negara pun mengambil alih di sini, dan semua berjalan dengan sangat mulus. Kemudian Nadal menelpon Aladin untuk membicarakan tentang penyamaran Aladin. Nadal bilang kalau dia akan membeli jenggot untuk si Aladin, tapi Aladin bilang nggak bisa jenggot palsu, harus jenggot asli dan dari orang terkenal. Aladin emang gini kebanyakan lagu, kayak MP3, lagunya banyak. Kemudian ketika Aladin lagi mojong sama si Zoe, Aladin mengungkapkan identitas aslinya dan memamerkan jenggot yang baru didapatnya. Sontak Zoe yang sangat membenci Aladin pun kaget
Dan Zoe mengatakan kalau Aladin cuma memanfaatkan dia agar dapat akses masuk ke dalam hotel. Aladin yang menyadari bahwa dia benar-benar mencintai Zoe, tapi Zoe tidak percaya lantas mengusir Aladin. Aladin yang sedang patah hati dan putus asa pun ingin mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, diiringi oleh lagu Ku Menangis dari Rosa. Lanjut, lalu Nadal pun datang ketika Aladin sedang ingin bunuh diri dan menghentikannya dengan mengatakan bahwa dia adalah diktator terakhir di dunia ini. Dan yang lain seperti Gaddafi, Saddam, Kim Jong Chini, semua tidak ada yang tersisa, hanya tinggal Aladin seorang. Lalu Aladin pun mengurungkan niat untuk bunuh dirinya. Kemudian scene berpindah ketika Aladin melancarkan rencana alternatifnya dan berhasil, walaupun ada sedikit hambatan. Kemudian Tamir datang menjemput di kamar dan dikiranya itu masih Aladin yang palsu. Lantas mereka menuju tempat acara konferensi. Like goats. Ketika tiba di mimbar, Tamir baru sadar bahwa Aladin yang dibawanya adalah Aladin yang asli. Lalu Aladin memerintahkan agar Tamir ditangkap. Setelah itu, Aladin merobek kertas penandatanganan bahwa Wadiyah akan lepas dari kediktatoran. Wadiyah will remain a dictatorship. Setelah itu, Aladin berpidato bahwa Wadiyah tidak akan lepas dari kediktatoran. Tapi, tiba-tiba Zoe, sang Cinderella Aladin pun datang dan menatap tatkala dia di mimbar. Lanjut, lalu Aladin yang sempat tergagap 1000 bahasa melanjutkan pidato yang isinya bahwa Aladin ingin demokrasi, konstitusi, dan pemilu yang sebenar-benarnya pada Wadiyah. Zoe yang sangat senang mendengar pidato Aladin pun berlari nyamperin. Terus ketika mereka ngomong sedikit, setelah itu Zoe melakukan pelamutan congor kepada Aladin. Setelah itu Aladin kembali ke Wadiyah dan berpartisipasi pada pemilu yang adil. Katanya kentut. Won 98.8% of the vote. Setelah pemilu berhasil diselenggarakan dengan adil dan beradab, Aladin dan Zoe pun melangsungkan pernikahannya. Tamat, ending yang sangat mengudinkan. Menurut saya pribadi filmnya bagus tapi biasa-biasa aja, lucu tapi garing. Nggak bercanda kok. Filmnya asik tapi ada beberapa komedi yang memang dihususkan untuk dewasa. Dan film ini juga sangat berkesan karena menyajikan cerita yang unik dan suguhan yang berbeda. Dan juga film ini punya rating yang lumayan, yaitu 6,4 di IMDb. Gitu, baiklah, seperti itu aja. Kami sebagai kru yang bertugas mohon pamit dan undur-undur. Wassalam.